kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu sekalian, berjumpa kembali dalam Sukacita Pagi Hari. Dan kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan dan doa atau pujian kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu. Hati ini terus mengucap syukur kepadamu dalam setiap kejadian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Di saat kami tidur, Kau jaga. Di saat kami berjalan, Kau jaga. Di saat kami melakukan apapun yang berkenan kepadamu, Tuhan jaga. Ya Bapa, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, lembutkan setiap hati yang keras untuk menerima kebenaran firman sebagai kekuatan untuk merubah kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita untuk pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat 9 dan 10. Matius 6 ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Karena itu kamu harus berdoa begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dengan topik renungan kita, doa, jadilah kehendak-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah itu memiliki kedaulatan atas segala ciptaannya.
Dialah yang mengendalikan segala makhluk termasuk kita. Tuhan sangat mengetahui persis jaringan-jaringan dalam tubuh kita, jiwa kita, roh kita, karena Dia yang buat. Dan apa yang diperlukan olehnya itu Tuhan tahu. Walaupun saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita ini ada saja yang menjadi keinginan kita untuk kita minta kepada Tuhan, dan itu sah-sah saja. Apalagi kita dengan Tuhan kita itu begitu dekat, kita panggil Dia Bapa dan Dia panggil kita anaknya. Apa saja bisa kita minta kepada Bapa kita. Orang Bapa kita kok. Sama seperti Bapa fisik kita di rumah. Bebas kita memintanya, cuma Bapa kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu persis prioritas kebutuhan kita daripada keinginan kita. Nah, maka Bapak Ibu dan Saudara, jangan kecewa ketika satu hal yang kita minta kepada Tuhan yang memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam pandangan Tuhan apa yang kita minta. Jangan kecewa, karena dari awal memang kehidupan kita ini ada di bawah kendali Dia. Tidak semua diberikan kepada kita, tapi semua doa dijawab oleh Tuhan. Ketika kita minta A, bisa saja Tuhan memberikan B. Kedua kan dijawab. Mungkin A itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dalam setiap doa kita, Bapak Ibu dan Saudara, kita harus mengatakan dalam doa kita, kehendak-Mu lah yang jadi. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupanmu. Yesus dengan berdoa memiliki prinsip yang sama. Ketika berdoa di Getsemani untuk melepaskan cawan penderitaan itu, andaikan bisa berlalu daripada Dia, andaikan bisa tidak melalui jalan salib atau Via Dolorosa ini yang menyakitkan ini. Tapi pada akhirnya dalam doanya itu, Dia tidak berkata, bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, yang baik itu, menurut pandangan Allah, itulah kehendak Allah atas kehidupan kita. Mungkin dibuatnya kita sedikit menderita, itu kehendak Tuhan, tapi ada tujuannya. Mungkin dibuatnya kita dalam penantian, ada tujuan Allah untuk seturut dengan kehendaknya. Bukankah kita sudah mengatakan sesuai dengan kehendak-Mu? Mengapa kita kecewa ketika doa kita tidak dijawab? Karena kita sudah mengatakan seturut dengan kehendak-Mu. Maka saudara-saudara, mari terus belajar berdoa dan terus memiliki prinsip dalam doa kita tanpa ada kesan memaksa Tuhan, dan tanpa ada kesan kecewa karena tidak dijawab Tuhan. Belajarlah untuk memiliki prinsip iman dalam doa. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Tuhan Yesus berkati. Mari kita puji Tuhan dengan pujian bagaikan bejana. Demikianlah Tuhan membentuk kita. Bejana dibakar, diinjak untuk membentuk suatu hal yang indah. Demikianlah hidup kita di tangan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuk urapan kuasa Roh-Mu mengharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, dunia hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut
dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami menyatakan segala permintaan permohonan kami berdasarkan kehendak Tuhan saja. Boleh kami minta apapun kepada Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi kami, karena Engkau mengenal kami sepenuhnya dan seutuhnya. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat kehidupan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami, berkati presiden, wakil presiden beserta dengan kabinetnya, berkati para gubernur, bupati beserta dengan para wakilnya, wali kota, camat, sampai tingkat kelurahan RT. Tuhanlah yang memberkati mereka, urapi, kuduskan mereka, berikan hikmah bijaksana dalam memimpin bangsa dan negara kami. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk Jakarta yang kami tempati, kami diami. Banyak anak-anak Tuhan tinggal di Jakarta ini. Bila Jakarta ini menjadi kota kemuliaan bagi nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan karena damai sejahtera ada di dalamnya, penuh kasih di antara masyarakat di dalamnya. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk gereja-Mu GMI Jakarta Pusat ini, dalam setiap rencana program di dalamnya. Kami doakan Tuhan untuk konferensi resort yang akan diadakan pada bulan November atau Desember nanti. Bila kiranya Tuhan memberkati kongres ini, serta persiapan-persiapan setiap komisi seksi, para panitia di dalamnya, untuk menyusun program dan anggaran serta waktu pelaksanaannya. Bila Roh-Mu turun atas kami untuk membuat program yang bersentuhan dengan kemanusiaan, program-program yang dapat menumbuh kembangkan iman percaya dan kasih persaudaraan. Ya Bapa di surga, berkati hamba-Mu untuk memimpin, menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini, bersama dengan para majelis Tuhan, supaya kami menjadi mitra di dalamnya. Kami doakan juga untuk para ketua-ketua sel group, berkati mereka menjadi gembala kecil di sel group masing-masing. Kami doakan untuk para speaker, pengkhotbah warga, supaya terus dengan setia memberitakan Injil bagi keluarga dimanapun mereka berada, tempat pekerjaannya. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, berkati mereka ya Bapa di surga dalam hikmat dan bijaksana. Roh Tuhan ada bagi mereka untuk dapat membimbing anak-anak kami sekolah minggu. Kami berdoa untuk aktivis gereja yang ikut terlibat di dalam pelayanan gereja, walaupun tidak duduk dalam kemajelisan, tapi mereka mau melayani Tuhan dengan setia. Berkatilah mereka ya Bapa di surga. Oh Tuhan, kami doakan untuk rencana gereja-Mu dalam merayakan hari ulang tahun yang ke-60 tahun GMI Jakarta Pusat. Tuhan, telah lama direncanakan dan didoakan acara ini. Biarlah Tuhan semua baik adanya, dan pada hari H nanti dapat menunjukkan semarak untuk memuliakan nama Tuhan. Bersyukur atas penyertaan-Mu selama 60 tahun bagi gereja-Mu ini. Dan berterima kasih kepada mereka yang membuka gereja ini di masa lampau, yang masih hidup. Tuhanlah memberkati mereka dan juga telah mendahului kami. Kiranya Tuhan memberkati keturunannya. Tuhan juga memberkati anak-anak mereka supaya memiliki sifat yang sama, semangat yang sama untuk membangun kerajaan Allah. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi panitia supaya dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, dan yang dibutuhkan supaya Tuhan cukupkan. Berkati sisi dan secara khusus mereka terus melakukan tugas mereka sampai mendapat
kecukupan dana untuk perayaan ini. Kami doakan juga untuk Natal dan Tahun Baru yang sudah dekat. Bila kami menantikan perayaan Natal ini dengan hati yang damai dan sejahtera dalam setiap perjalanan kehidupan kami dan iman percaya kami, dalam setiap persekutuan ibadah, biarlah itu dapat merubah kehidupan kami. Semakin hari semakin diubahkan hidup kami, semakin rendah hati kami, semakin penuh cinta dan kasih sayang. Itulah yang menjadi progres perkembangan iman percaya kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja pemuda, keluarga muda, usinda. Tuhan memberkati dimanapun berada saat ini. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami percayakan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat dan semangat untuk melakukan tugas pekerjaan kita. Shalom.